Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini kita akan kembali meneruskan firman Allah bulan kemarin tentang tema besar kita, yaitu komitmen total. Kita sudah lihat kemarin Romawi yang pertama, kata aku datang itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah inkarnasi atau kelahiran Yesus. Dan yang kedua adalah parousia atau kebangkitan atau Yesus datang sebagai hakim. Nah, dari pengertian inilah kalau saya renungkan, saudaraku, akhirnya lahirlah sebuah visi dari Tuhan. Kita akan lihat Romawi yang kedua. Visi Yesus bagi gerejanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 36. Tapi kita mau baca lebih dulu ayat yang ke-34. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri dan kita aminkan firman Allah. Matius 10 ayat yang ke-34. Yesus membawa pertentangan. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Amin. Silakan duduk. Pagi ini saya hanya minta fokus kepada ayat yang ke-34. Ya. Kalau saudara lihat visi daripada Yesus, akibat kedatangan Yesus ke dalam dunia, dalam pengertian inkarnasi dan parousia, lalu timbullah visi Yesus yang sangat ekstrim sekali. Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-34, saya tulis di situ, saya kasih tanda merah, ya, itu sangat penting. Dikatakan jangan kamu menyangka. Jangan kamu mengira. Jangan kamu ini berpikir. Kalau aku datang untuk pertama kali memang Yesus datang membawa damai di bumi. Tetapi kedatangan yang selanjutnya dikatakan aku datang bukan ya untuk membawa damai tetapi pedang. Saudara kita lihat pengulangan kata aku datang ya bukan membawa damai. Ada dua kata yang diulang di situ. Ketika Yesus berinkarnasi, aku datang, ketika aku datang membawa damai, aku tidak lagi datang sebagai bayi yang mungil, bayi yang tidur di palungan yang kemarin kita sudah memperingatinya dan kita sebut Natal. Aku tidak lagi datang sebagai bayi yang terus ditimang-timang oleh kedua orang tuaku, dikasih kain lampin dan lain sebagainya. Memang ini kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi kalau saudara lihat kata itu jangan kamu berpikir. Jangan kamu ini mengira. Jangan kamu ini sangka nanti aku datang seperti dulu lagi. Tapi enggak. Aku datang bukan untuk membawa damai. Jangan kamu berprasangka, jangan kamu berpikir atau kita ini memiliki satu perasaan. Kedatangan Yesus yang kedua itu seperti kedatangan yang pertama. Tetapi justru kedatangan Yesus yang kedua adalah dia akan datang sebagai hakim. Sebagai seorang raja yang siap menghakimi setiap perbuatan kita. Nah saudaraku, kalau kita lihat di dalam Matius 26, tidak usah dibaca ini panjang ya. Matius 6 ayat 25 sampai 31. Karena pentingnya kita mengerti kedatangan Yesus
yang kedua kali sebagai hakim, ayat ini menjelaskan jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, jangan kamu bingung soal makan, minum, pakaian. Dan ayat ini jelas mengatakan untuk kita ini fokus kepada kerajaan Allah. Tuhan mengajak kita, menghimbau kita untuk fokus kepada apa yang ada di depan. Ketika parousia itu terjadi. Jadi bukan urusan kita cuma di bumi. Urusan kita cuma mikir kehidupan di bumi saja. Tetapi fokus kepada kerajaan Allah. Di mana satu saat dia akan datang kembali. Nah saudaraku, menjadi perenungan bagi kita apa yang sudah kita buat hari ini. Apakah fokus kita selama kita jadi umat Tuhan hanya fokus kepada apa yang ada di bumi ini? Saudaraku, jangan-jangan kalau kita terus fokus kepada apa yang di bumi, kita akan lalai untuk memikirkan yang lebih penting, yaitu soal perbuatan kita. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 20 kita baca ayat ini. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah menjadi seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jangan kamu seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu, dikatakan oleh Paulus. Tetapi orang yang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Jangan seperti kanak-kanak. Alkitab menulis jangan seperti kanak-kanak. Tidak ditulis di situ. Jangan kamu ini seperti anak-anak. Kanak-kanak dan anak-anak itu memiliki perbedaan. Kalau kanak-kanak saya lihat di kamus KBBI, itu rentang usianya 2-6 tahun, boleh disebut balita. Tapi kalau anak-anak di atas 7 tahun, di atas 7 tahun anak-anak. Nah saudaraku, mengapa dikatakan di sini jangan kamu seperti kanak-kanak? Makanya kalau saudara lihat sekolah-sekolah yang ada saat ini, di situ tidak pernah ditulis taman anak-anak, tidak ada. Tetapi ditulis taman kanak-kanak. Saudara tahu kanak-kanak itu seperti apa? Dia perlu diawasi, dia perlu dijaga. Kalau enggak gitu, dia enggak ngerti bahaya. Nah inilah orang Kristen yang masih kanak-kanak. Mintanya itu terus diperhatikan oleh Tuhan. Mintanya itu terus, Tuhan tolong saya. Tuhan sembuhkan saya. Urusannya itu hanya sekitar fokus kepada perkara-perkara jasmani. Coba kalau saudara lihat kehidupan saudara saat ini. Saudara bisa bandingkan saudara ini sudah dewasa atau masih kanak-kanak. Kalau dalam hidup ini seputar kehidupan kita hanya terus minta supaya Tuhan itu tolong, Tuhan berkati saya. Berarti sudah bisa ditebak. Saudara masih kanak-kanak rohani. Kanak-kanak rohani ini dia tidak pernah berpikir ke depannya itu saya seperti apa. Entah saya nanti jatuh, luka, atau kena masalah apa, dia tidak pernah berpikir seperti itu. Pokoknya aku hidupku ini apa kata orang tua. Mungkin kalau dia bisa berpikir itu seperti itu. Tetapi saudaraku, orang yang dewasa rohani, itu dia akan selalu memikirkan bagaimana supaya aku ini hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana dalam hidupku ini supaya aku ini bisa makin seperti Yesus. Bagaimana supaya aku ini terus memikirkan keadaanku, apakah aku ini sudah sesuai dengan firman Tuhan.
Apakah aku ini sudah menjadi serupa dengan Kristus? Apakah karakterku, perilakuku, perkataanku itu sudah sesuai dengan Kristus? Ini orang yang dewasa selalu punya pemikiran seperti ini. Makanya di dalam ayat 34 tadi dikatakan, jangan kamu menyangka, jangan kamu mengira, jangan kamu berpikir aku datang bawa damai. Kalau pikiran anak-anak itu ya seperti ini, maunya senang terus. Tetapi aku datang sebagai hakim. Sebab itu mari kita mau tinggalkan sifat kekanak-kanakan kita. Dan kita harus segera menuju kepada kedewasaan secara roh. Sekali lagi, orang yang dewasa rohnya, dia akan selalu belajar dari kesalahan di masa lalu. Dan dia tidak akan mau jatuh lagi dalam dosa yang sama. Dalam kesalahan yang sama. Tetapi justru lewat kesalahan itu, kita jadikan sebuah pengalaman. Dan orang yang dewasa itu pasti mampu membedakan. Mana yang benar dan mana yang tidak. Mana yang harus kita jauhi. Dan mana yang harus di dalamnya untuk kita ini lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudaraku, untuk terus berubah, kita perlu Tuhan. Kita perlu rohnya untuk terus membimbing dalam kehidupan kita. Jatuh dalam kesalahan yang sama, kalau saya katakan untuk kembali ke awal itu susah. Bahkan lebih susah lagi. Mari saudaraku, saudara saat ini mungkin yang sudah bertahan dalam kedewasaan rohani, terus kita mau tingkatkan. Ya, jangan kembali lagi seperti kanak-kanak rohani. Nah, saya tulis di sini dari hasil perenungan saya. Kata jangan kamu menyangka aku datang bawa damai, tetapi aku datang bukan bawa damai. Itu saya menemukan perkataan seperti ini, saudaraku. Bahwa kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan inti dari keselamatan. Sesuatu yang sangat sakral sekali. Saya anggap sesuatu yang sakral. Sebab apa, saudaraku? Ini menyangkut, mencakup seluruh rencana Allah. Di mana saya tulis di sini, kelahiran Yesus adalah wujud dari inkarnasi. Tetapi parousia adalah wujud dari triumph atau kemenangan akhir yang akhirnya membawa saudara bisa selamat. Kalau mau selamat, jangan terus pikir inkarnasi Yesus. Pengen hidupnya terus diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kalau sakit dijamah oleh Tuhan. Saudaraku, kita tidak boleh terus berpikiran seperti ini. Walaupun memang kenyataannya itu ya Yesus itu selalu menolong. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah parousia, kemenangan akhir yang membawa saudara masuk dalam keselamatan. Inilah orang yang dewasa rohani. Kalau saudara lihat kedatangan Yesus yang pertama kali, itu keadaannya itu sunyi senyap. Ya, dikatakan Alkitab sunyi senyap. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kali itu akan disaksikan oleh seluruh mata dan diiringi malaikat untuk menghakimi dunia dan memerintah di dalam kerajaan Allah. Makanya kehidupan di antara dua peristiwa ini, kelahiran dan parousia ini, saudaraku, jangan terus seperti kanak-kanak. Tinggalkan sifat kekanak-kanakan. Cepat menuju kepada kedewasaan rohani. Di mana kita mempersiapkan diri kita untuk menjalani hidup seperti Yesus. Nah, saudaraku, sekali lagi dalam hal ini ketika saya terus belajar mendalami akan dua hal ini, saudaraku,
antara kelahiran Yesus dan kedatangan Yesus tadi sudah saya katakan sesuatu yang sakral atau ini merupakan inti dari keselamatan. Jadi antara kelahiran dan parousia atau kedatangan Yesus yang kedua kali itu sesuatu yang berkaitan sekali, tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, saudaraku, lalu saya coba cari-cari, baca, ya, saya mulai buka-buka tafsiran, baca tafsiran dari yang satu ke yang satu. Terus saya berulang kali saya baca, saya pelajari, saudaraku, sampai kadang membuat mata ini sudah tidak kuat lagi, berhenti, saya kembali lagi, ulangi, saya baca kembali. Dan ternyata apa yang saya pelajari, saya bisa ambil sebuah kesimpulan. Ternyata memang benar. Kelahiran Yesus dan kedatangan Yesus yang kedua kali itu ada dalam satu paket. Ada dalam satu paket. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau saudara sudah mengerti hidup ini tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan selalu menolong. Tetapi jangan lupakan itu, jangan kita terus kenyamanan, keenaan terus tinggal supaya Tuhan itu ingat saya. Tetapi harus segera melangkah maju. Karena parousia itu sudah ada di depan kita. Nah, saudaraku, ada satu pernyataan atau saya katakan banyak pernyataan dari seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas muka bumi ini. Bahkan saudaraku dari dalam negeri sampai ke luar negeri mereka mengatakan global 2033 yaitu persiapan ke 2000 tahun kelahiran daripada Yesus. Atau gereja ketika itu berusia 2000 tahun. Tampilkan slide-nya. Saudaraku, pendeta atau hamba Tuhan yang bernama Rick Warren, ya, dia mengatakan tahun 2033 itu akan menjadi ulang tahun kekristenan. Ulang tahun kelahiran Yesus. Atau kalau zaman sekarang ulang tahunnya gereja. Tepat tahun 2033. Nah, di kota Roma banyak orang yang sudah membicarakan ini sejak tahun 2033. Sejak 6 tahun yang lalu ya, di mana gereja, semua gereja yang ada di atas muka bumi ini terutama di kota Roma, khususnya di kota kecil yang namanya Fiuggi, saudaraku, Italia, yang terletak di luar kota Roma itu mereka juga sedang membicarakan tentang 2033 adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, dalam perjanjian lama itu sudah ditulis. Nah, nanti kita akan lihat ayatnya. Karena ini terus pernah dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, saudaraku, biasanya kalau kita menyebut ulang tahun Yesus yang ke-2000, ya, semua hamba-hamba Tuhan, dia mengatakan ini adalah tahun Yubileum atau tahun Yobel. Tahun kelahiran Yesus disebut dengan tahun Yubileum atau tahun Yobel. Nah, bapak-bapak gereja dari semua suku bangsa, ya, dari berbagai macam aliran, mereka sudah sepakat untuk menyatakan bahwa 2033 adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-23, kita bagian A saja, ya. Lukas 3 ayat ke-23, silsilah Yesus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun.
Ya, sudah sampai di situ. Saudaraku, mudah-mudahan ya, kalau kita ini bisa diberkati umur panjang sampai 2033, kita pun pasti akan bisa ikut merayakan hari kelahiran Yesus. Sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab yang dibaca tadi, ini untuk menentukan apakah benar sih 2033 itu ulang tahunnya Yesus. Nah, Injil Lukas tadi mengatakan Yesus memulai pelayanannya itu dikatakan 30 tahun. Dan bersamaan dengan itu Yesus dibaptis. Ya umurnya 30 tahun, ayatnya itu ada di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17. Markus 1, 9 sampai 11, Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Di situ menjelaskan Yesus dalam melayani, sebelum dia melayani umur 30 tahun dia dibaptis. Nah, ada 3 perayaan Paskah yang menunjukkan pelayanan Yesus itu ada di bumi cuma 3,5 tahun. 3,5 tahun, ya kurang lebih 3 tahun begitu saudaraku ya. Pelayanan Yesus di bumi 3 tahun. Itu ada 3 perayaan yang dirayakan oleh orang Israel. Yang pertama, sudah saya tulis semuanya di situ, silakan dikeluarkan semua. 1 Yohanes 2 ayat 13. Pelayanan Yesus di bumi selama 3 tahun pada waktu Yesus menyucikan bait Allah. Yang kedua, pelayanan Yesus menjelang Yesus membuat satu mujizat di mana dia memberi makan 5.000 orang. Dan yang ketiga, pelayanan Yesus selama dia ada di muka bumi itu menjelang kematian dan kebangkitannya. Nah saudaraku, pelayanan Yesus di bumi ini cuma dalam waktu singkat, cuma 3 tahun sesuai dengan ayat-ayat yang ada. Cuma 3 tahun. Lalu Yesus wafat pada usia 33 tahun. Mungkin saudara masih bingung, saya kasih ya. Saya mencoba menjelaskan supaya saudara mudah untuk mengerti. Inilah kronologinya ya. Supaya kita tahu lebih jelas berdasarkan perhitungan historis secara umum. Saya tulis di situ saudaraku. Tahun 4 sebelum Masehi Yesus lahir. Lalu tahun 27 Masehi usia Yesus 30 tahun. Jadi pada tahun 27 Masehi itu Yesus sudah memulai pelayanan dan Yesus dibaptis. Itu tahun 27 Masehi dan tepat waktu itu umur Yesus 30 tahun. Nah saudaraku, tahun 30 Masehi, tepat usia Yesus mencapai 33 tahun. Dan setelah itu Yesus wafat ya, Yesus mati, Yesus disalibkan ya, dikubur dan dia mati. Mungkin saudaraku kalau saudara lihat perhitungan ini, saudara mungkin kalau saudara teliti ya, kalau saudara benar-benar fokus belajar. Saya pada waktu itu juga memikirkan ini. Tahun 27 Masehi usia Yesus mencapai 30 tahun. Sedangkan tahun keempat sebelum Masehi itu Yesus lahir. Nah kalau 27 ditambah 4 kan sebenarnya usia Yesus itu mencapai 31 tahun. Tapi Injil Lukas jelas mengatakan umur Yesus waktu dia melayani dan dibaptis 30 tahun. Nah saudaraku, kalau saudara lihat kalender orang Yahudi dengan kalender kita itu beda, tidak sama. Kelahiran Yesus tahun 4 sebelum Masehi, ini sebenarnya menurut perhitungan kalender orang Yahudi itu cuma 3 tahun, bukan 4 tahun.
Jadi cara menghitung kalender orang Yahudi itu perhitungannya beda sama kita. Kalau orang Yahudi itu menghitung tahun 4 sampai tahun 3 itu 1 tahun. Tahun ketiga sampai tahun 2 itu 2 tahun. Tahun 2 sampai 1 itu ya 1 tahun. Jadi kalau dihitung ya tepat. Cuma 3 tahun pelayanan Yesus di atas muka bumi ini. Saudaraku, tepatnya umur Yesus 33 tahun. Dan itu nanti seperti tadi saya katakan akan dirayakan oleh seluruh umat Tuhan yang ada di atas muka bumi. Sungguh-sungguh ini merupakan hari yang luar biasa, saudaraku. Tahun di mana kita nanti bisa merayakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Dari Yesus lahir sampai Yesus mati. Sampai Yesus naik ke surga. Lalu terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan kalau enggak salah pujian apa tadi itu, pujian kaum muda atau pujian yang dinaikkan tadi, kita harus memberitakan Injil. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, ini kita sudah tahu ayat ini, ketika Roh Kudus dicurahkan, Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Nah, banyak organisasi Kristen sekali lagi menargetkan tahun 2033 sebagai puncak penyelesaian misi pengabaran Injil Kristus ke atas muka bumi ini. Agar setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, setiap orang yang ketemu Yesus, dia boleh diselamatkan. Dan puncaknya ini tahun 2033 sekaligus memperingati hari kelahiran Tuhan. Jadi dalam hal ini saya tidak menegaskan kalau 2033 itu Tuhan Yesus datang. Enggak ya, sekali lagi tidak. Itu hanya peringatan kelahiran Yesus dan bersamaan dengan itu berita Injil harus disebar. Berita Injil harus dikabarkan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di dunia. Lalu saudara lihat ayat terakhirnya mengatakan apa? Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari saudaraku, kita pun turut ikut andil dalam mengerjakan misi Tuhan ini. Tahun 2033, mulai dari saat ini kita bekerja untuk mempercepat kedatangan Yesus. Beritakan Injil kepada siapa yang belum menerima keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, karena di dalam Injil Matius, tidak usah dibaca, pasal 24 ayat yang ke-14, Injil harus diberitakan di seluruh dunia. Baru nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah saudaraku, seperti yang kita tahu, apa sih tahun Yobel? Apa sih yang dimaksud dengan tahun Jubileum? Yang nanti akan diperingati pada saat kelahiran Yesus sampai Yesus naik ke surga. Atau Yobel 2033, kita semua pasti banyak belajar. Kita sudah tahu ya, asal usul Yobel itu semua ada di dalam Alkitab. Kalau saya sudah tulis di situ, apa sih yang dimaksud dengan tahun Yobel, itu semua tercatat di dalam Imamat 25. Pengembalian tanah, pembebasan budak, penghapusan hutang. Ini akan terjadi di tahun Yobel dan setiap 50 tahun sekali bangsa Israel zaman dulu selalu memperingati tahun Yobel. Karena tahun itu adalah tahun yang luar biasa. Sampai ada orang yang bilang, wes enake sebelum tahun Yobel utang sing akeh. Karena tepat 50 tahun di mana mereka memperingati hutang itu dihapus semua. Sekali lagi, 50 tahun merupakan tahun Yobel bagi bangsa Israel. Di mana mereka sudah menetapkan tahun yang khusus bagi bangsa Yahudi. Mereka harus menguduskan tahun yang ke-50 dan mereka harus menyatakan kemerdekaan di seluruh negeri.
kepada seluruh penduduknya yang ada pada saat itu. Dan Alkitab mengatakan 50 tahun itu adalah tahun Yobel bagimu. Itu dalam perjanjian lama. Tapi kalau saudara lihat dalam perjanjian baru juga ada tahun Yobel. Mungkin tahun Yobel ini ya sebentar lagi nanti kita akan memperingati juga tahun 2033. Di mana Yesus akan menyatakan dirinya sebagai pribadi yang membawa Yobel lama kepada kesempurnaan. Karena sesuai dengan Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan ada tahun rahmat Tuhan. Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan kepada kesempurnaan. Jadi sekali lagi bertepatan tahun 2033 adalah persis tahun Yobel yang ke-2000. Tahun kemenangan. Seperti yang sudah saya tulis di situ sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Kelahiran Yesus. Kurang itu catatan, kurang ya saya nyatet di saudara tambahi kelahiran Yesus dan kedatangan Yesus membawa pembebasan, kemerdekaan, kemenangan. Nah saudaraku, tahun kelahiran Yesus yang membawa kemerdekaan, pembebasan dan kemenangan ini, di mana saudara sudah tidak lagi dijadikan budak sesuai dengan 1 Korintus tadi. Belenggu maut sudah dipatahkan sebelum parousia itu terjadi. Mari saudaraku kita ikut andil memberitakan kabar baik. Penuhi amanat agung Yesus. Nah, jangan sampai saudara sebagai umat Tuhan kita sendiri belum dimenangkan. Kita yang sudah dibebaskan kita masih terikat oleh dosa. Bagaimana kita bisa merayakan tahun Yobel, tahun kemenangan. Padahal tahun Yobel itu membawa pembebasan, membawa kemerdekaan, membawa kemenangan. Tetapi kadang-kala kita masih ada dalam belenggu dosa. Sebelum saudara beritakan firman kepada orang lain untuk melepaskan mereka menjadi umat yang bebas, merdeka dan penuh kemenangan. Lebih dulu menangkan diri saudara sendiri dari dosa. Bebaskan. Saudara harus merdeka lebih dulu dari dosa. Baru kita bisa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Nah saudaraku, saya tulis di sini. Kelahiran Yesus dan kedatangan Yesus kembali seperti tadi sudah saya katakan merupakan satu paket. Dan apa yang saya sampaikan pagi ini bukan secara kebetulan. Firman yang saudara dengar pagi hari ini bukan satu kebetulan. Di mana ayat 34 tadi mengatakan kelahiran Yesus membawa damai. Tetapi kedatangan Yesus bukan membawa damai. Tetapi dia akan datang sebagai hakim. Nah kita patut merenungkan akan hal ini. Tentang kedatangan Yesus kembali. Seperti di dalam 2 Timotius 3. Kita baca ayat ini sekalipun ini sudah banyak berulang kali. Ya, kita mendengar dari pembawa firman di sini. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara perhatikan ayat ini. Sebelum parousia itu terjadi, kalau kelahiran kan sudah terjadi. Dan parousia ini akan datang dan akan terjadi. Sebelum parousia itu terjadi, ayat ini mengatakan hari-hari terakhir atau yang biasa kita sebut dengan akhir zaman. Itu akan datang masa yang sukar. Saudara mungkin sudah pandai-pandai dalam bahasa Yunani, sekarang saya lihat sangat luar biasa kemajuannya sehingga firman itu bisa dijelaskan sedemikian rupa. Saya tidak perlu menjelaskan kata yang sukar. Karena kita sudah banyak tahu akan hal ini. Nah, saya ambil kata yang sukar ini
mengandung arti yaitu malapetaka atau kesulitan, masalah atau situasi yang menegangkan. Suatu suasana seperti inilah yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Masa sukar. Bahkan Alkitab menyebut masa yang berbahaya. Masa yang sangat sulit sekali. Kalau saudara baca terus ya ayat 2 sampai ayat yang keempat ya. Saudara bisa baca sendiri. Di situ cuma mengatakan itu akibat aja. Dari masa yang sukar. Mereka tidak punya kasih. Mementingkan diri sendiri itu cuma akibat dari masa yang sukar. Inilah kondisi dunia saat ini sudah digambarkan dengan begitu jelas dalam Alkitab. Makanya saudaraku ya, Tuhan itu selalu mengatakan kepada kita, bahkan ini mungkin sudah sering, bahkan terlalu sering saya katakan ya, Alkitab itu juga sangat luar biasa. Di mana Tuhan juga pernah mengatakan, saudara yang hidup di akhir zaman ini harus terus update. Supaya kita ini tahu kondisi dunia yang sedang terjadi saat ini. Bahwa benar-benar kita ini sedang hidup di akhir zaman. Dalam kondisi yang bahaya, dalam satu situasi yang betul-betul sulit, penuh dengan penderitaan. Atau biasa kita menyebut pada situasi the last day, hari-hari terakhir. Jangan sampai kita ini tidak tahu apa-apa. Karena kita tidak pernah mengupdate. Bahkan ini saudaraku merupakan perintah Tuhan. Kalau saudara tidak percaya, baca. Ya, baca Matius 16 ayat 1 sampai 4. Ini dasarnya. Tuhan mengajar kita untuk terus update dengan kondisi zaman ini. Matius 16 ayat yang pertama sampai yang keempat. Orang Farisi dan orang Saduki meminta tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Jawab Yesus, pada petang hari kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah. Dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu. Generasi yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Saudaraku, kita lihat ayat ini Yesus sedang menegur para murid-muridnya. Tidak terbatas murid, Yesus menegur para pemimpin agama. Yesus menegur para hamba Tuhan, para pendeta, para gembala sidang. Mungkin Yesus juga menegur para sidang jemaat yang ada. Karena mereka tidak mau memahami makna zaman. Atau karena mereka tidak mau mengupdate tentang kondisi zaman. Makanya dikatakan di situ oleh Tuhan, hai orang-orang munafik, kamu tahu tanda-tanda di langit. Oh ini mau hujan, oh ini siang, waktunya kemarau, oh ini malam waktunya tidur, mungkin seperti itu. Nah saudaraku, bagaimana saudara tahu tanda zaman? Ketika kita ini tidak mengupdate kondisi zaman yang ada. Mungkin saudara sering mengupdate game-game ya, suka main game, suka men-scroll dan lain sebagainya. Tetapi untuk mengupdate kondisi zaman, seringkali itu kita lupakan. Nah ini menjadi teguran bagi semua umat Tuhan yang ada. Harus terus mengupdate tanda-tanda zaman.
Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, hari-hari ini adalah waktu percepatan dan perubahan dunia. Saudara lihat hari-hari yang kita lalui, begitu cepat sekali, enggak terasa. Kita sudah masuk dalam bulan yang kelima. Sebentar kita akan memperingati kenaikan Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan ya dari Indonesia. Ketika itu dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Amerika. Dan pas hamba Tuhan ini juga berada di Amerika. Lalu dia menceritakan, baru saja dia itu kehilangan seorang istri akibat tabrakan ya di Los Angeles. Lalu dia menceritakan kondisi di sana ya. Kondisi California saat ini itu dalam keadaan defisit. Tidak punya uang atau boleh dibilang dalam keadaan bangkrut. Bahkan ada 14.000 tahanan yang di penjara itu penjaranya sudah kebek ya, penuh sesak. Dan masih ada lagi 4.000 penjahat yang seharusnya masuk dalam penjara. Tapi dengan begitu mudah pemerintah mengatakan wes dibebas noai. Karena apa? Tidak ada tempat lagi. Jadi penjahat di California itu berkeliaran saudaraku di mana-mana. Kalau misalnya mereka mencuri di toko. Kalau nilai curiannya itu di bawah $1. Oh, dia dibebaskan. Pokok jangan melebihi $1. Nah kalau seandainya ada pelayan toko yang melarang para penjahat ini untuk mencuri di tokonya. Malah justru yang terjadi apa saudaraku? Pelayannya ini yang dikeluarkan. Saudara lihat kondisi di sana. Ini hari-hari ini saudaraku. Yang jaga toko justru yang dikeluarkan. Bukankah ini hukum yang terbalik? Dan dia juga mengatakan bersiap-siap bulan depan pemerintah akan menaikkan pajak kembali. Sehingga makin menjepit rakyat pada waktu itu. Nah ini bukan terjadi di sana saja, bahkan di seluruh dunia secara global. Kalau saudara lihat hari-hari ini pengangguran itu justru makin meningkat. Bahkan banyak terjadi hampir secara global, kalau saya katakan mungkin secara global. Banyak pengangguran yang terjadi, termasuk Indonesia. Karena apa? Zaman ini adalah zaman yang sulit, zaman yang sukar. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, saya melihat saudara masih bisa bekerja. Masih bisa mendapat upah tiap bulan. Itu kemurahan Tuhan. Dan saya terus berdoa mungkin bagi saudara yang masih perlu pekerjaan. Sekalipun zaman ini itu sulit cari pekerjaan. Tetapi saya percaya Tuhan pasti akan buka jalan untuk saudara. Podcast dari seorang hamba Tuhan. Waktu minggu kemarin ya saya mendengarkan beritanya. Hamba Tuhan ini mengatakan cuaca iklim yang ada di sana ya di Los Angeles itu saudaraku. Panasnya itu sudah mencapai 85 derajat. Tapi kalau ngedrop bisa 45 derajat. Lalu dia katakan untung badanku ini enggak meletek katanya. Di Philadelphia juga seperti itu. Kalau sudah dinginnya itu enggak ketulungan, setengah mati. Tapi kalau sudah panas, sama saja. Kondisi iklim, cuaca, masa sulit ini sebenarnya kalau saya renungkan bertemu jadi satu di zaman kita. Inilah zaman-zaman yang terakhir. Kondisi di Indonesia saja cuaca sudah tidak menentu. Mungkin BMKG juga dibuat bingung. Dia meramalkan, oh ini nanti cerah, nanti hujan, sudah enggak cocok kabeh.
Saudaraku, kemarin ya ini baru, berita yang masih baru. BBM sudah naik, LPG non subsidi juga sudah mulai naik. Berapa banyak masyarakat yang mengeluhkan akan hal ini. Pemerintah menaikkan harga-harga bukan karena tidak ada sebab musababnya. Tetapi semua itu terjadi karena saudara sudah tahu Selat Hormuz, perang di Timur Tengah yang tidak pernah berakhir. Saudaraku, tapi saudara dan saya ya ketika kita melihat kondisi seperti ini, bersiaplah. Dunia akan terus menghadapi kondisi sulit, makin bahaya, makin banyak penderitaan. Sebab itu saya kunci dengan Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Kita baca ayat ini. Wahyu 6 ayat ke-5 dan ke-6. Ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, namun janganlah merusak minyak dan anggur itu." Ayat ini kunci untuk saudara bisa bebas dari masa bahaya. Saudara bisa keluar sebagai pemenang. Kalau saudara lihat Wahyu 6 ayat 5 dan 6 saya tulis di situ, ini adalah simbol dari akhir zaman. Di mana akan terjadi krisis secara global, akan terjadi inflasi secara ekstrim. Nah minggu kemarin kami ini ngomong-ngomong sama Pak Ketua Pembangunan, sama wakilnya dan ada beberapa jemaat yang di depan pastorik, kami ini sedang ngomong-ngomong. Membangun gereja di tengah-tengah harga yang sudah mulai melonjak naik. Semua bahan naik katanya, besi, lalu banyak, bahkan mandornya itu mengatakan kepada saya, ya mungkin sudah saya katakan atau belum ya. Dia katakan besi ini sudah naik 10.000. Lalu Pak Rudi katakan tiap hari itu naik 200, masih 200 lek ping piro saudaraku ya. Makanya dia katakan kita ini sedang uber-uberan dengan harga yang harus dibeli. Dengan harga-harga barang yang ada. Belum waktunya dibutuhkan, Pak Rudi ini sudah keliling saudaraku, pesen ini, pesen itu. Pak Ketua ini sudah berbuat semaksimal mungkin bagaimana supaya mendapat harga murah. Tetapi ya tetap kondisinya ya naik. Karena kita bangun gereja ini dalam kondisi inflasi. Semua harga-harga naik. Bahkan ada yang mengatakan, saya dikirimi video oleh Bu Fia ya. Tahu bulan ke-6 sampai bulan ke-8 katanya inflasi itu makin berat. Kondisi inflasi ini tidak akan pernah turun, makin berat. Bulan 6 sampai bulan 8. Sampai kapan terjadi? Ya enggak tahu. Tapi jujur saudaraku, saya di tengah-tengah keadaan seperti ini ya. Proyeknya Tuhan ini belum selesai, pembangunan rumah Tuhan ini belum selesai. Saya tidak gentar sedikit pun. Saya tidak takut sedikit pun. Tuhan kasih saya sebuah ketenangan. Bukan karena nanti bangun ini pakai duit saya banyak. Enggak saudaraku. Terbatas. Tapi tidak ada rasa takut, saya percaya. Maju terus Ruth. Saya percaya rumah Tuhan pasti akan selesai tepat pada waktunya. Lalu saya ingat Keluaran 17, tidak usah dibaca. Ayat 11. Ketika Musa angkat tangan, menanglah orang Israel. Ketika dia turun tangan, kalahlah orang Israel. Dan dikatakan apabila Musa terus dia angkat tangan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Israel tidak pernah kalah, tapi terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ayat inilah yang menyebabkan saya kuat. Tuhan kasih ayat ini. Saya tidak gentar, maju terus
melawan inflasi. Sekali lagi saya percaya Tuhan pun tidak akan pernah diam. Saya terus berdoa karena ini proyeknya Tuhan. Saya terus akan seperti Musa untuk berdoa, mengangkat tangan saya di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan tentunya tidak mungkin saya berjuang sendiri, saya berdoa sendiri. Saudaraku, jemaat KHI, semua yang ada turut berdoa. Kita bersatu dalam doa, maka Tuhan pasti akan turun tangan. Saudaraku, kalau Pak Rudi katakan mestinya harus diumumkan ya, lain kali harus diumumkan berapa habisnya ya, supaya kita ini juga tahu dan doanya itu bisa tepat. Kalau awalnya itu sudah direken 800 juta. Tapi berhubung inflasi harga-harga yang terus naik bisa 1 M, bisa 1 M lebih. Tetap jalan aja, saya katakan, enggak usah takut. Saudara bantu doa. Ya, saudara sendiri kan sudah tahu keadaan zaman ini. Saudara bantu doa. Tapi ya jangan cuma doa aja. Silakan kalau saudara diberkati, tadi ada doa siapa itu ya. Kalau saudara diberkati Tuhan, silakan donasikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu bisa di TF ke Bu Mega. Ya. Berapapun berkat yang saudara berikan untuk Tuhan, mau 5.000, 10.000, 100.000 atau ke atasnya. Silakan donasikan untuk pekerjaan Tuhan. Percayalah, apa yang saudara tabur hari ini, saudara pasti akan menuai nantinya. Ketika terjadi inflasi, saudara tidak akan terkena imbasnya. Saudaraku, mungkin saudara hidup di Indonesia ini masih enak. Masih enak. Mungkin karena berkat doa-doa semua umat Tuhan. Tetapi kalau saudara lihat krisis ekonomi ini sudah terjadi di banyak negara. Tapi ada satu yang lebih parah dari kita. Saudaraku, di mana kalau saya lihat Malaysia, lalu Thailand, Filipina, Laos, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka dan banyak sekali yang lainnya. Saat ini sudah kacau balau, saudaraku. Sudah hancur-hancuran. Krisis terus meningkat, inflasi sudah tidak lagi terkendali. Dan disinilah nanti akan muncul seorang penyelamat Mesias, yaitu Mesias palsu. Dia adalah antikris. Tidak ada orang yang bisa menenangkan dunia ini, tidak ada orang yang bisa membawa damai. Kecuali seorang antikris yang datang memberikan damai, tapi damainya itu palsu. Seperti kemarin sudah saya katakan, dia nanti akan menguasai ekonomi, menguasai agama, menguasai politik, dan sebagainya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga di situ dikatakan, berjaga-jagalah. Tidak usah dibaca Pak Daniel, karena waktu. Berjaga-jagalah, karena kebinasaan akan segera tiba. Lalu kita maju di dalam Wahyu 6 ayat yang ke-5b. Saudara lihat di situ ada perkataan timbangan. Ini menandakan bahwa makanan akan ditakar dengan sangat teliti sekali. Kita tidak bisa beli lebih, kurang pun ya pasti nggak mau. Semua harus ditakar dengan teliti, tidak boleh ambil sembarangan. Karena apa? Kelangkaan. Nah, baru-baru kemarin, saudaraku, tidak tahu bulan berapa itu, kalau mau beli BBM itu kan mau dibatasi. Harus sekian liter mungkin, 40 liter mungkin dibatasi. Karena apa ya, kondisi sulit ini, semua akan ditimbang. Tidak boleh mengambil lebih. Lalu kita lihat lagi Wahyu 6 ayat yang ke-6. 6a di situ dikatakan secupak gandum sedinar. Kalau saya lihat dalam teks dasarnya
secupa ini bicara kebutuhan makan satu orang sehari. Ya, teks dasarnya itu kunik. Jadi artinya kebutuhan makan satu orang sehari. Dan gandum ini, saudaraku, merupakan kebutuhan atau makanan pokok sehari-hari. Ini adalah lambang orang yang dewasa rohnya. Menghadapi kondisi dunia dia tidak akan takut. Gandum dalam bahasa Ibrani ditulis cita, artinya itu firman Allah yang melambangkan Elohim. Saudaraku, bahan dasar roti kita sudah tahu yaitu dari gandum. Nah, roti ini kan berbicara tentang makanan sehari-hari. Juga bicara tentang bisa melangsungkan kehidupan kita di masa mendatang. Nah, kalau kondisi inflasi sudah seperti ini, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan makan kita? Saudara bekerja banting tulang tujuannya untuk makan. Saudara bekerja keras tujuannya untuk makan. Orang mencuri sana sini melakukan hal-hal yang tidak terpuji ya karena tujuannya makan. Jadi saya katakan gandum ini kebutuhan pokok. Makanan pokok yang dikejar oleh banyak orang. Saudaraku, kalau saudara baca, selain makanan untuk jasmani, ternyata gandum ini juga bicara tentang makanan rohani. Amos 8 ayat 11 sudah saya tulis di situ, dikatakan nubuatan ini akan digenapi oleh Allah di akhir zaman ini. Orang lapar bukan karena roti, bukan karena gandum. Bukan karena kebutuhan sehari-hari, mungkin saudara harus puasa. Tapi bukan itu yang kita perlukan. Walaupun itu perlu, tapi bukan itu yang utama. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti. Tapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena saudaraku, suatu saat nanti akan datang orang yang berbondong-bondong, gelombang secara besar-besaran. Orang datang bukan mencari roti, makanan jasmani. Tetapi mereka akan datang mencari firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan sudah diangkat. Nah saudaraku, kalau saudara lihat di dalam Yohanes 6, di situ dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku makan minum dia akan hidup. Jadi sebenarnya ini mengajar kepada kita untuk memandang kepada firman, kepada Elohim, kepada Allah. Inilah orang yang dewasa rohani. Tidak terus memikirkan tentang hal-hal jasmani secara berlebihan. Tetapi ada yang kalau saya lihat ya dalam bahasa Ibraninya, gandum ini sebenarnya punya nilai gematria. Gematria itu suatu sistem Yahudi tradisional untuk menghitung huruf pada suatu kata. Nah kita lihat gandum nilai gematrianya itu berapa? Saya tulis di situ 32. Nilainya 32. Lalu dibagi menjadi 4. 32 ini sama dengan 8, bahasa Ibraninya itu het, 10 yud, 9 tet, dan 5 itu he. Kalau saudara jumlah nilai gematrianya itu yang terbagi beberapa nilai ini jumlahnya 32. Tapi 32 saudara lihat lagi Ibraninya itu lev, artinya jantung hati. Atau hati. Secara global, kalau kita lihat apa artinya ini? Artinya yaitu firman harus masuk ke dalam hati. Jangan firman masuk telinga kanan, keluar telinga
telinga kanan lagi. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, masih mending, masih nyantol mungkin di pikiran. Jadi kalau saudara lihat luar biasa firman itu. Keadaan krisis ekonomi, bencana, penderitaan, inflasi mungkin. Mari saudaraku sebagai umat Tuhan, jangan remehkan firman Tuhan. Firman harus masuk ke dalam hati. Karena firman itu nanti yang akan memelihara hidup saudara. Berapapun banyak uang yang ada pada saudara, tidak akan pernah bisa menolong. Mungkin saat ini kita sedang mengalami keadaan terpuruk atau ekonomi kita mungkin ada di bawah. Tetapi percayalah, firman Tuhan itu nanti yang akan mengangkat hidup saudara. Firman Tuhan itu nanti yang akan memberikan jalan keluar kepada saudara, akan memberkati hidup saudara. Nah, saudaraku, saya kaget ya, saya melihat perpuluhan saudara yang ditulis namanya meningkat, saudaraku. Justru di tengah kondisi seperti ini saya lihat luar biasa pemeliharaan Tuhan. Itu karena firman Tuhan itu yang menjaga hidup saudara. Firman Tuhan itu apa? Dikatakan 1 Yohanes, firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia yang akan menjaga hidup saudara. Sebab itu mari kita mau menggantungkan semua keperluan kita kepada Tuhan. Jangan saudara pusing mendengar sana sini. Keadaan dunia yang tidak menentu. Inflasi terus naik, masa sukar makin meningkat. Percayalah kalau saudara tempatkan firman pribadi Allah ada di dalam hati saudara. Dia yang akan menjaga hidup saudara. Dia yang akan memelihara hidup saudara. Dari saat ini sampai saudara dipanggil oleh Tuhan. Karena waktu mungkin masih belum selesai. Nanti kita akan lihat minggu depan.